Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin, sahabat Bias TV dimanapun antum semuanya berada, semoga kita semuanya dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat, berkah dan taufiknya. Di awal pertemuan kita kali ini, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah COVID-19 yang sedang menimpa kita saat ini. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Beberapa waktu yang lalu, ya, pemerintah telah membuat perkembangan dari peraturan-peraturan yang ada yang berkenaan dengan COVID-19 ini, ya. Pemerintah telah mengumumkan sebuah kehidupan yang baru, ya, sebuah kebiasaan yang baru yang lebih dikenal dengan istilah new normal pada saat sekarang ini, yaitu bolehnya seorang beraktivitas di luar ketika ada kebutuhan, tapi dengan syarat harus mematuhi protokol-protokol kesehatan seperti memakai masker, ya, harus menjaga jaraknya minimal 1 meter, ya, kemudian dilarang yang berjabat tangan dan hal-hal yang lainnya. Maka ketika protokol kesehatan ini diterapkan, ya, dan aktivitas sudah mulai dibolehkan, ya, dan masjid-masjid pun yang sebelumnya yang awal mulanya ditutup sekarang pun sudah mulai dibuka, ya, di beberapa tempat dengan syarat masjid itu memang bisa menerapkan protokol kesehatan dan disetujui oleh gugus tugas COVID-19 yang ada di situ. Muncullah permasalahan, ya, ketika sebuah masjid ingin mengadakan sholat Jumat, yang mana kita tahu sholat Jumat itu biasanya, ya, kapasitas jamaah yang hadir itu banyak. Maka ketika protokol kesehatan ini diterapkan, ya, seorang harus berjarak 1 meter ketika sholat, ya, ketika duduk mendengar khutbah di masjid, lalu mengadakan sholat, ya, harus ada jarak 1 meter. Itu akan membuat masjid itu, ya, daya tampung masjid itu kurang dari 50%. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya jamaah banyak, ya, dan masjid tidak bisa menampung semua jamaah? Apakah boleh, ya, seseorang itu, ya, atau masyarakat di situ mengadakan sholat Jumat dengan 2 shift, ya, dengan cara bergelombang? Diadakan pertama sholat Jumat dengan 1 khatib, ya, kemudian selesai khutbah khatib ini mengadakan sholat Jumat, kemudian setelah selesai gelombang pertama, ya, gelombang kedua pun datang, lalu mereka kembali mengadakan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya dalam pengadaan sholat Jumat seperti ini? Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, ya, pada asalnya sholat Jumat itu diadakan di satu masjid di satu daerah, ya, satu masjid yang besar, masjid jami', ya, dalam satu daerah. Sehingga mayoritas ulama, ya, kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh untuk mengadakan sholat Jumat, ya, lebih dari 1 masjid, ya, di satu daerah. Ya, satu daerah ada 3 masjid misalkan. Maka pada asalnya tidak boleh seseorang mengadakan atau kelompok masyarakat mengadakan sholat Jumat di 3 daerah, di 3 masjid tersebut dalam satu daerah. Ya, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya, mereka berdalil dengan perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian para ulama setelahnya, yang mana mereka walaupun ada masjid di beberapa tempat, namun ketika sholat Jumat mereka tidak sholat di situ. Mereka berkumpul di satu masjid yang besar. Begitu pula, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika kaum muslimin mendirikan sholat Jumat di banyak tempat tanpa ada kebutuhan, ya, maka hal tersebut akan menghilangkan hikmah disyariatkannya sholat Jumat, ya. Karena sholat Jumat, kenapa dinamakan Jumat? Karena ada ijtima'un nas,
karena ada berkumpulnya manusia di situ, bertemunya kaum muslimin untuk mempererat tali persaudaraan. Ya, sehingga ketika kaum muslimin mengadakan sholat Jumat di banyak tempat, ya, maka hilanglah hikmah ini. Ya, mereka tidak pernah bertemu dengan orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hal-hal ini, ya, para ulama, mayoritas ulama mengatakan ya, tidak boleh mengadakan sholat Jumat lebih dari satu masjid di satu daerah. Namun hal tersebut dibolehkan apabila ada kebutuhan yang mendesak. Ya, seperti misalkan masjid itu tidak bisa menampung semua masyarakat yang ada di daerah tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, saking ramainya, ya, dalam keadaan seperti ini, boleh masyarakat itu mengadakan sholat Jumat di masjid yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena agama Islam itu mudah, ya. Allah menginginkan kebaikan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ketika satu masjid tidak bisa menampung semua jamaah, ya, maka boleh bagi satu jamaah yang lainnya mengadakan di masjid yang lain. Baik. Kalau seandainya satu daerah, ya, tidak boleh mengadakan sholat Jumat di banyak masjid pada asalnya, ya, lalu bagaimana mengadakan sholat Jumat di masjid yang sama? Ya, mengadakan sholat Jumat 2 kali, 3 kali, ya, bergelombang dengan shift-shiftan, ya, di masjid yang sama. Tentu pada asalnya ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau seandainya di beda masjid saja tidak diperbolehkan, apalagi di satu masjid yang sama. Namun permasalahan, ya, yang jadi persoalan adalah ketika kita membutuhkan hal tersebut. Ya. Oke, di masa normal kita katakan tidak boleh. Ya, di masa normal kita katakan tidak boleh. Namun dalam masa wabah seperti ini, yang pemerintah mengatakan, ya, berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh para ahli medis, misalkan tidak boleh seorang itu berdekatan, ya, harus berjarak minimal 1 meter, harus ada physical distancing, ya. Maka apakah di saat seperti ini boleh seorang mengadakan sholat Jumat secara bergelombang? Maka kita lihat fatwa ulama, ya, fatwa Majelis Ulama Indonesia sendiri pun mereka berselisih pendapat dalam masalah ini. Ya, disebutkan dalam fatwa MUI, ya, nomor 31 tahun 2020 bahwasanya Majelis Ulama Indonesia berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Pendapat pertama, ya, pada anggota Majelis Ulama Indonesia, mereka mengatakan jamaah boleh menyelenggarakan sholat Jumat di masjid, ya, atau tempat lain yang telah melaksanakan sholat Jumat dengan model shift. Ya, boleh bergelombang, ya, di masjid, ya, atau di tempat lain yang diadakan sholat Jumat di situ, ya. Lalu misalkan penuh padat, lalu dibuat ada beberapa orang atau ada sekelompok masyarakat lagi yang belum mengerjakan sholat Jumat, ya, maka dia boleh melakukan sholat Jumat di gelombang kedua, ya, setelah gelombang pertama selesai. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan jamaah yang belum melaksanakan sholat Jumat karena tidak mampunya masjid itu menampung, ya, jamaah dengan kapasitas yang banyak, ya, maka yang belum melaksanakan sholat Jumat mereka dipersilahkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, mereka dipersilahkan untuk melaksanakan sholat zuhur karena sholat Jumat hanya dikerjakan 1 kali di satu masjid. Ya, tidak boleh melakukannya dengan 2 gelombang atau lebih. Ya, ini pendapat yang kedua. Maka di akhir fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengatakan terhadap perbedaan pendapat di atas, ya, maka pelaksanaannya diserahkan, ya, kepada wilayah masing-masing. Ya, mana yang lebih maslahat untuk diterapkan. Itu yang dikatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 31 tahun 2020. Dari fatwa tersebut, ya, kita ambil kesimpulan yang pertama bahwasanya kaum muslimin harus tetap mengusahakan untuk bisa mendirikan sholat Jumat di masjid, ya, di satu masjid.
Kalau seandainya tidak ada kebutuhan bisa diusahakan, maka itu yang harus dilakukan. Seperti misalkan mempergunakan lahan parkir misalkan, ya. Yang penting tetap diadakan dalam satu gelombang, ya, masjid, ya, lalu halaman masjid, tempat parkir, semuanya digunakan untuk sholat Jumat. Kalau seandainya ini memungkinkan, maka ini harus dilakukan. Baik. Yang kedua, apabila itu tidak memungkinkan, maka cari alternatif lain terlebih dahulu, ya. Cari masjid yang lain atau gunakan aula yang besar, ya. Karena sholat Jumat, ya, tidak mesti dikerjakan di masjid, ya. Cari aula yang besar yang memungkinkan orang-orang tersebut untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian yang ketiga, jika memang tidak ada lagi tempat misalkan, ya, tidak ada lagi tempat untuk melaksanakan sholat Jumat misalkan, nggak ada aula besar di situ, ya, yang ada hanya masjid itu dan masjid pun sudah penuh, maka hal ini dikembalikan kepada keadaan wilayah masing-masing. Maka masyarakat suatu daerah hendaklah mereka merujuk kepada tokoh agama, ya, seorang alim yang berada di daerah tersebut, ya, seorang alim yang berada di daerah tersebut yang diakui keilmuannya, diakui kewaraannya, ya, mereka bertanya kepada alim yang ada di wilayah tersebut apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka cukup melaksanakan sholat zuhur di rumah, ya, dan tidak perlu melaksanakan sholat Jumat lagi, atau mereka harus tetap melaksanakan sholat Jumat dengan cara bergelombang di masjid yang sama, ya. Maka mereka harus mengikuti fatwa alim yang ada di wilayah tersebut, ya, sehingga ini merupakan jalan keluar dan tetap kita bisa menjaga persatuan kaum muslimin, ya, tanpa mencela yang lainnya. Nah, ini adalah perbedaan pendapat yang mana di sini kita harus berlapang dada. Nah, kemudian sebuah nasihat dari kami, ya, di akhir pembahasan ini, bahwasanya orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang sakit atau merasa imunnya rendah, ya, maka diharapkan dia tidak perlu memaksakan dirinya untuk tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid, ya, atau sholat berjamaah di masjid. Karena sebuah kaidah fikih mengatakan al-hukmu taduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, ya, hukum sesuatu itu bergantung kepada ada atau tidaknya sebab illah, ya, sebab yang mempengaruhi hukum tersebut. Maka walaupun pemerintah telah membolehkan masjid dibuka dengan aturan-aturan yang ketat, ya, namun orang-orang yang masih memiliki illah, masih memiliki sebab untuk tidak menghadiri sholat jamaah, untuk tidak sholat di masjid, ya, maka hendaklah mereka tetap berada di rumahnya. Misalkan dia sedang sakit, yang lalu imunnya sedang rendah. Kalau seandainya dia datang ke tempat yang ramai, itu akan mencelakakan dirinya. Maka orang-orang seperti ini hendaklah dia tetap melaksanakan sholat zuhur di rumah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, segera mengangkat wabah ini, ya, dan memudahkan kita untuk bisa kembali melaksanakan sholat jamaah, sholat Jumat, ya, secara berjamaah di masjid-masjid seperti dahulu, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.